Israel terus melancarkan serangan udara di pinggiran selatan Beirut seiring dengan terus meningkatnya ketegangan antara Hizbullah dan juga Israel. Rekaman video menunjukkan kepulan asap hitam tebal membumbung setelah suara ledakan mengguncang area permukiman warga di pinggiran selatan Beirut, Lebanon. Sebelum serangan terjadi, militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi dan mengumumkan gelombang serangan baru menargetkan sejumlah lokasi yang diklaim terkait kelompok Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, jumlah korban tewas akibat serangan Israel di seluruh negeri sejak 2 Maret capai 570 orang dengan lebih dari 1.000 orang terluka. Eskalasi serangan Israel ke Lebanon terjadi setelah Hizbullah mengumumkan intervensinya dalam konflik antara Israel Amerika Serikat dengan Iran pasca tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Lebanon berduka, salah satu para medis bernama Yusef Asaf meninggal dunia akibat serangan Israel. Korban tewas saat menjalankan tugas kemanusiaannya. Relawan Palang Merah Lebanon dan warga Tire berduka atas meninggalnya para medis Yusef Asaf. Yusef meninggal dunia akibat serangan bom yang diduga milik Israel. Korban meninggal dunia saat kru sedang mengevakuasi korban luka dari daerah yang diserang Israel. Selain Yosef, rekannya juga terkena bom. Namun, masih bisa diselamatkan dan saat ini dirawat di rumah sakit. Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran tak hanya menyasar fasilitas militer. Kali ini kilang minyak menjadi sasarannya. Perang di Timur Tengah menyasar kilang hingga penyimpanan minyak sejumlah negara. Serangan terbaru menghantam tempat penyimpanan minyak di Oman. Api pun menyebar dengan cepat dan hingga kini masih dalam proses pemadaman. Iran pun membantah serangan ini. Tak hanya di Oman, kilang minyak di Bahrain juga meledak, usai dihantam rudal pada Senin 9 Maret lalu. Kantor berita milik negara Bahrain mengumumkan tentang keadaan darurat akibat serangan rudal ini. Sebelumnya, kompleks kilang minyak Fujairah, salah satu kilang minyak terbesar di Timur Tengah, juga terbakar. Kebakaran terjadi akibat jatuhnya puing drone yang dicegat oleh sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab. Hasil penyelidikan terungkap drone ini bukan milik Iran. Tak hanya negara tetangga, depo minyak di Iran juga menjadi target. Serangan Israel ini menyebabkan kebakaran besar. Kebocoran minyak dari depo yang rusak bahkan menjalar ke jalan-jalan di Tehran. Langit Tehran Iran pun menghitam usai depot minyak diledakkan Israel. Rangkaian serangan ini semakin membuat produksi minyak Teluk semakin di ujung tanduk. Negara-negara di dunia pun terus mencari cara untuk mengantisipasi krisis minyak dunia. Indonesia pun langsung mengalihkan impor minyak mentahnya dari Timur Tengah ke Amerika Serikat. Tak hanya serangan ke kilang minyak, penutupan Selat Hormuz juga menjadi penyebab naiknya harga minyak dunia. Sejumlah negara pun mulai meminta Iran untuk membuka Selat Hormuz. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran membuat Iran membatasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Akibatnya banyak kapal yang terjebak dan tidak bisa melintas. Pasokan minyak pun terhambat. Badan Energi Internasional pun langsung meluncurkan stok minyak darurat. 400 juta barel minyak dikucurkan ke negara-negara terdampak terutama di Asia. IEA countries have unanimously decided to launch the largest ever release of
emergency oil stocks in our agency's history. AIA countries will be making 400 million barrels of oil available. I repeat, 400 million barrels of oil available to the market to offset the supply lost through the effective closure of the strait. Badan Energi Internasional memiliki 31 negara anggota. Indonesia menjadi salah satu anggota dengan status negara asosiasi bukan anggota penuh. Sementara itu, Iran melalui juru bicara militernya mengatakan bahwa tidak 1 liter minyak pun bisa lewat Selat Hormuz jika itu untuk Amerika Serikat maupun sekutunya. نمی‌دهیم حتی 1 لیتر نفت به نفع آمریکا و صهیونیست‌ها و شرکای آنها از تنگه هرمز عبور کند و هر شناوری که شناور و یا محموله نفتی آن برای آمریکا و رژیم صهیونیستی و شرکای متخاصم آنها باشد هدف مشروع ما خواهد بود. راهبرد پنهان شدن شما پشت کشورهای همسایه ایران اسلامی و مسلمان منطقه غرب آسیا و بلکه جهان منقضی شده است. ترفند پنهان شدن ارتش بزدل شما در اماکن عمومی و زیرساختهای کشورهای منطقه نمیتواند ارتش شما را از باتلاقی که در آن گرفتار شده اید نجات دهد و مراکز حیاتی و پایگاه‌هایتان یکی پس از دیگری در آتشی که شعله‌ور کردید می‌سوزد و دوباره خواهد سوخت. خون رهبر شهیدمان و قائد عظیم الشأن امت اسلامی را خط بطلانی بر هر گونه انفعال می‌دانیم. Serangan Amerika Serikat Israel ke Iran menyebabkan harga minyak dunia melonjak. Kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah negara menyebabkan antrian panjang di pom bensin. Harga minyak global telah melonjak signifikan sejak perang di Iran. Harga minyak naik dari $70 Amerika menjadi lebih dari $100 Amerika per barel. Di Palermo, Italia, warga terpaksa mengantre di SPBU akibat harga bahan bakar yang melonjak. Warga Palermo juga khawatir terjadinya kelangkaan pasokan BBM. Mereka berharap pemerintah Italia segera turun tangan untuk menurunkan harga BBM. Para pengendara di kota perbatasan Belanda, Barle-Nassau, berkendara melintasi perbatasan ke kota tetangga Belgia, Barle-Hertog. Mereka mengisi bahan bakar kendaraan mereka karena kenaikan harga bensin yang disebabkan oleh meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Sebagian besar SPBU di Belanda kosong, sementara antrean mobil berjejer di SPBU tepat di seberang perbatasan di wilayah Belgia. Beberapa pengemudi menempuh jarak kurang dari 3 km untuk mencapai pom bensin yang lebih murah sebelum kembali ke Belanda. Antrian panjang terjadi di pom bensin di Quetta, ibu kota provinsi Balochistan, Pakistan. Warga berusaha mengatasi kelangkaan bahan bakar akibat konflik yang sedang berlangsung di Iran. Sementara itu, beberapa pom bensin tutup karena persediaan BBM yang menipis. Dan pemirsa, usai jeda breaking news akan dilanjutkan oleh Davi Pratama. Tetaplah bersama kami.